Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Kita berdoa. Bila 2-3 orang berkumpul namaku, Engkau hadir berkati mereka. Maka setiap ibadah gereja di mana-mana hadiri mereka, berkati mereka. Karena mereka tidak kena virus corona, tidak kena resesi. Bangsa akan berkati Tuhan, bebaskan dari virus corona dan bebaskan dari resesi. Berkati Presiden kami, pemimpin kami, supaya tidak seorang pun kena virus corona. Dan kami doa acara ini adalah mencapai kepada rumah-rumah, online ke rumah-rumah, maka setiap rumah yang ikut acara ini Tuhan, Engkau hadiri, Engkau berkati keluarga mereka, dan keluarga mereka Engkau meteraikan sebagai warga surga yang akan masuk surga. Berkati keluarga mereka, tidak seorang pun kena virus corona. Berkati keluarga mereka agar mereka semua diselamatkan, mereka sembuh, bebas dari penderitaan, tidak kena resesi. Sesuai firman-Mu mereka dicukupi, selalu diberkati. Kami doa, siapapun dengar acara ini berkati mereka. Engkau yang perintahkan kembalikan kuasa minyak anggur tidak dirusakkan. Maka minyak anggur doa kami penuh kuasa. Kami doa, setiap orang yang ikuti acara ini terima tubuh darah-Mu dan minyak tidak akan dirusakkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hari ini saya akan khotbah, yaitu sangat indah. Tuhan menjaga yang indah yang berkata, minta dikasih, cari dapat. Yang utama adalah pintu surga pun dibuka bagi Anda. Kan tidak ada kalau orang bicara seperti itu, bahkan buka pintu surga. So, yang indah, maka perjuangan Anda itu Tuhan yang katakan, Anda berjuang untuk ke surga. Yang ngomong, kalau saya sedang berjuang, karena Tuhan yang katakan, bukan saya. Anda itu harus berjuang untuk masuk pintu surga. So. Maka sebagai ayat pembuka kita baca di sini di Matius 7:78. Matius 7 ayat 7-8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Demikian firman Tuhan. Dengan tidak sadar, saya dapat mengatakan kepada Anda, apa yang saya minta, saya cuma ngomong, terkabul. Yang saya cari dapat. Jadi, bahkan kata minta pintu surga pun terbuka. Jadi jangan hati saya sampaikan, karena kita ini harus sadar bahwa Tuhan itu pakai manusia untuk memberi contoh, memberi pengalaman. Karena untuk nubatin orang perlu pengalaman, so perlu pengalaman yang indah dengan Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa yang Tuhan maksudkan. Maka dalam minta ini otomatis kita minta, mungkin Anda nggak sengaja minta, tapi pengalaman saya sebut minta, misalkan saya bisa sekolah tinggi, padahal saya nggak punya ibu, saya anak yatim, nggak punya uang, tapi saya ingin sekolah tinggi, saya tercapai sekolah tinggi, bahkan sampai ke luar negeri. Maka betapa indahnya Anda minta, ya para bapak ibu, didik anakmu. Kalau kita ini ucapan kita, lebih-lebih Anda yang anak yatim, Bapak kita di surga, maka Tuhan akan memperhatikan permintaanmu. Jadi kalau dunia orang kaya biasa minta diberi, tapi pengalaman saya orang yang memanjakan anak, banyak gagal, nggak berhasil. Karena saya dulu punya teman sekolah, dimanjakan naik Mercy, naik mobil balap, tapi akhirnya SMA nggak lulus. Hari tuanya dia utang-utang, gagal. Betapa ngerikan. Jadi memang didik itu memang katakanlah, ya hati-hati. Lebih parah orang kaya, hati-hati. Kalau Anda didik anakmu, semua permintaan dikasih, menjerumuskan. Kenapa?
Terus kenapa dia akan semuanya hidup seenaknya, merasa kecukupan dan sebagainya. Cari pun kalau Tuhan mengatakan cari dapat, juga ada ayatnya. Maka harus perhatikan bahwa kalau Anda mencari, maka Anda enggak sengaja dalam Tuhan diberikan. Tuhan mengatakan kalau mencari pun mendapatkan. Cari imani apa yang programkan, apa yang cari. Misalkan saya orang yang tidak pernah, terus terang saya belum pernah beli rumah, tapi Tuhan kasih rumah yang besar di Kebayoran untuk saya. Sedang dari pemerintah ada rumah, mobil dapat dari pemerintah. Jadi katakanlah bisa nggak sengaja Tuhan kasih, walaupun kita tidak minta, tidak mohon pada Tuhan, tapi Tuhan tahu keperluan kita, keperluan hidup kita. Lebih-lebih pintu surga pun, mungkin Anda nggak boleh. Pintu surga mengatakan, aku buka untuk orang cari surga. Janjikan Tuhan pintu surga. Maaf kalau saya sampaikan, saya sejak kecil cari pintu surga. Saya sedang, kalau saya sampaikan Tuhan mengatakan apa? Cari pintu, kubukakan pintu kerajaan surga. Pintu surga masuk. Anda bisa masuk, cuma gampang, cuma Anda berdua setengah. Tentang 2,5, Tuhan kami, ya Allah yang maha tinggi, kami ingin masuk surga, tidak mau ke neraka, karena masih kecil saya sederhana, Tuhan kami ingin masuk surga, gak mau ke neraka. Saya doa besar, ibu saya berdua, malam-malam kita ingin ke surga, gak mau ke neraka. Nyatanya betul-betul terus terang suatu hari saya bisa disebut malaikat di masuk alam roh. Saya punya pengalaman Tuhan yang beri Tuhan, lihat orang masuk alam roh, lihat neraka, lihat surga dan sebagainya. Maka kalau Anda perhatikan bahwa kita ini katakanlah tergantung mulutmu. Sekali lagi mulut saya bisa ngomong sederhana, Tuhan kami ingin masuk surga, tidak mau ke neraka. Sederhana karena sederhana yang lama tinggi itu. Tapi Anda harus tahu yang datang Tuhan Yesus pada saya kalau dosa digorok setan, kalau dosa Allah yang maha tinggi, kami ingin masuk surga. Saya doa sama ibu, saya minta surga, ingin ketemu pendiri agama yang memberi jalan ke surga, yang beri jalan ke surga. Suatu hari saya sampaikan, kalau saya dosa digorok setan, suatu hari disebut malaikat masuk alam roh, melihat setan, melihat malaikat. Ternyata kalau orang enggak warga surga, jadi masuk alam roh itu, kalau Anda warga surga, maka kalau satu Anda cari warga surga, Anda cari warga surga, maka berjuang. Tuhan yang akan berjuang. Surga, malaikat ngawal Anda. Kalau Anda warga surga, ngawal Anda. Masuk alam roh, Anda bisa dibawa malaikat ke surga. Pengalaman saya dibawa malaikat ke surga. Menghadap Tuhan Yesus tersungkur. Pasti kamu belum saya mati, karena saya pernah divonis mati dokter, kanker otak, harus operasi di luar negeri, hasilnya 2% cuma. Anda bayangkan, saya nggak ngerti doa, nggak pernah minta sembuh, tapi dengan sendirinya Tuhan sembuhkan. Maka Tuhan katakan kalimat pertama waktu saya ngadap Tuhan di surga, kalau saya dosa ke neraka, parasi kamu belum bisa mati. Lihat namamu, istrimu di surga, tercatat surga. Suatu hari aku panggil kemari, suatu hari, tapi kamu kembali bangun gereja yang besar, seperti zaman Kisah Rasul, gereja yang kuasanya besar di bumi. Tuhan mengatakan kuasa dibuktikan, gereja bebas bangkit orang mati biasa, mati biasa, orang kanker mau lumur dan sebagainya, bebas mati bisa. Maka itulah saya bisa menghadap Tuhan kembali ke bumi, mau gereja yang besar berkuasa. Dan saya dusta karena saya diangkat sebagai juru bicara Tuhan. Pasti kamu juru bicaraku. Kamu sampaikan yang ku sampaikan. Kamu sampaikan, lihat tingkat-tingkat kerajaan surga. Lihat tingkat-tingkat kerajaan surga. Maka saya harus sampaikan, sebenarnya nggak mau tuh. Saya dulu jadi pendeta karena harus ngomong gede, ngomong surga. Tuhan hamba tidak mau ngomong gede. Ya surga, dan saya tolak. Maka saya harus menceritakan, suruh cerita tentang surga. Bahkan
Tuhan katakan apa? Menyerukan manusia ke surga, suci berpikir, suci berkata, suci perbuatan. Jadi Anda mau ke surga, Tuhan yang ngomong, suci pikiranmu, suci berkatamu, segala perbuatan. Maka mari kita hidup di bumi. Tuhan yang berkata, berbagai orang suci hatinya akan melihat Allah. Maka sempurna perintah khusus dari Tuhan, selalu sampaikan apa yang Tuhan sampaikan, yang saya dengar, saya sampaikan, itu perintah Tuhan. Maka saya berat karena kadang-kadang perintah Tuhan kadang-kadang sangat keras, sangat keras. Sangat keras, surat kadang-kadang surat menyampaikan, misalkan suatu itu seorang pendeta, Tuhan mengatakan, pasti dia yang melayani Cina cabul, besok aku cabut nyawanya. Orang itu orang terkenal, pendidikan Amerika. Waktu sehari kemudian dia jatuh di kamar mandi. 3 hari koma, mati. Orang koma nggak sempat bertobat. Orang koma hati-hati. Anda sudah umur, siapa dikasih tahu teman dokter, jangan sampai jatuh, bisa koma. Koma itu nggak sadar. Maka hati-hati jangan jatuh, jaga para bapak, ibu yang umurnya sudah lanjut, jaga jangan sampai jatuh bisa koma. Tapi saya percaya, saya selalu doa, Tuhan di mana melangkah tidak akan koma, tidak jatuh dan sebagainya. Maka sekali lagi saya punya tugas menyampaikan yang sedang di surga. Nyerukan Anda mari hidup yang syukur untuk Anda ke surga. Suci perbuatanmu, suci pikiranmu, suci segala perbuatanmu. Maka kalau saya sampaikan bahwa Anda misalkan, dan Tuhan saya sampaikan tentang apa bagaimana cara bersyukur, saya sampaikan nanti. Maka sekali lagi bahwa kita ini saya di gereja adalah perintah Tuhan. Saya nolak Tuhan hamba tidak bisa menyampaikan itu. Hamba orang yang tidak menyinggung orang lain, saya tidak mau menyinggung. Tuhan mengatakan tegas, sampaikan aku yang negur, bukan kamu. Maka arti apa? Anda di mulutmu itu ini ke surga, Tuhan ingin ke surga. Karena apa? Di alam roh itu keras. Kalau Anda tidak jadi warga surga, setan jemput tanda banyak sekali. Diinjak-injak, diinjak-injak, dipukuli dan sebagainya. Masuk neraka pun juga diinjak-injak, disiksa. Anda dan saya mari berjuang ke surga. Tuhan mengatakan kalau kita sudah berjuang hidup suci, Tuhan mengatakan Anda tidak boleh membunuh, nggak boleh berzina, nggak boleh dusta nipu. Maka Anda berjuang hidup yang suci. Saya ingin lihat Anda ke surga. Saya punya tugas bahwa Anda ke suci, saya ingin lihat Anda di surga. Maka mari Anda dan saya betul hidup yang suci kudus. Tergantung di mulutmu, sekali tergantung mulutmu. Anda cukup doa Tuhan yang maha tinggi, tapi kalau Anda Kristen kan sudah tahu Yesus yang punya surga, maka Yesus minta, kalau nggak Allah nggak akan bilang kamu minta pintu surga dibuka. Kalau dia nggak punya surga, sebagaimana Tuhan mengatakan sebelah kanannya yang bertobat, hari ini kamu bersamaku di Taman Firdaus. Artinya apa? Kalau dia tidak punya surga, nggak akan ngomong janji ke surga kepada orang sebelah kanannya yang disalibkan juga. Sekali lagi, Tuhan mengatakan yang punya kuasa di surga, yang punya kerajaan surga. Maka yang pertama kita minta. Maka ayat yang minta ini saya berikan 2 ayat sih. Ya ini ayat Matius 16 sama 21. Matius 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Yang pertama, Tuhan tahu keperluan Anda. Sebenarnya Anda minta, Tuhan tahu. Dan pengalaman saya demikian. Kadang-kadang kita ngomong, Tuhan dengar. Dengar dikabulkan. Jadi sekali lagi, Tuhan tahu keperluan hidupmu. Anda imani.
Maka zaman selama zaman susah, zaman resesi, zaman corona. Tapi kalau Anda ditatalah, dikatakan bukan, ada minyak anggur nggak dirusakkan. Anda imani ada minyak anggur nggak dirusakkan. Maka minyak anggur, maka banyak bersaksi orang corona pun sembuh. Terus Anda boleh tanya Pak David, tanya Pak Jeffrey, atau tanya Gideon. Itu Bapak, banyak orang-orang corona sembuh. Maka Anda tahu keperluan Anda. Maka Anda doa selalu bahwa agar keluargamu tidak ada yang resesi, keluargamu tidak akan yaitu kekurangan. Doa. Sekali lagi Tuhan berkata, Tuhan tahu keperluan hidupmu sehari-hari. Maka bisa saya dulu nggak Kristen. Tapi Tuhan tahu. Nggak Kristen, nggak punya bapak, Tuhan tahu. Zaman saya sampai sekolah tinggi. Artinya apa? Tuhan tahu ngomongan saya, cuma saya ngomong, saya mau sekolah tinggi. Sampai berhasil. Ya betul-betul sampai sekolah tinggi. Yang enak, pulang sekolah tinggi, tinggal di istana lagi, di Babylon. Kan luar biasa. Jadi, mari, tetapi juga Tuhan juga yang berkata, kalau Anda berdoa, maka Anda berdoa pun bila minta doa. Jadi doa betul, Anda minta berdoa, kalau Anda dengan khusyuk, dengan bertobat, tambah Anda bertobat, maka Tuhan dengarkan, perhatikan, bahkan lebih air mata. Jadi waktu saya divonis mati, kanker otak, saya cuma nangis, saya nggak ngerti mujizat, nggak ngerti Tuhan Yesus tolong, belum ngerti waktu sakit divonis kanker otak. Saya cuma nangis lihat istri, lihat anak-anak. Saya kasihan mereka, Tuhan, kalau saya dipanggil tiba-tiba, karena dokter mengatakan kamu 2 tahun tidak ada, harus operasi aja 2%. Saya cuma nangis, tapi saya nggak tahu cara doa, nggak ngerti doa. Tuhan Yesus tolong, belum ngerti saya cara doa. Tapi Tuhan tahu keperluan kita. Saya ditolong Tuhan. Maka Tuhan mengatakan apa? Para si kamu belum mati, kembali ke perjalanan mati. Tuhan tahu saya pernah diputus mati. Jadi Anda pun sadari kalau Anda sampai sakit apa dan harus punya iman. Anda bangun kurungan imani. Anda minyak anggur gak rusakkan. Kenapa? Kalau saya punya iman bisa sembuh. Kenapa? Orang mati saja dibangkit dari tubuh dari Yesus. Alkitab yang mengatakan di kitab Wahyu. Demikian juga kalau orang kanker tumor diputus mati pun sembuh. Bahkan orang yang sakit di Penang, telepon Pak David, sakit mau dibolong jantungnya, sembuh, cuma telepon, angkat perjamuan bersama-sama. Sehingga namanya Pak Krismanto, sehingga suatu hari ketemu saya ngadep memberi persembahan. Ini apa ini Pak? Pak, saya sembuh, mau dioperasi nggak jadi. Cuma 2 perjamuan dengan Pak David. Perjamuannya di sana dari cuma telepon. Maka kalau Anda keras, saya sarankan boleh telepon Pak David. Dia kuasanya bagus, cukup bagus. Maka sekali lagi, maka kita doa. Kalau memang orang divonis mati, kita ambil contoh vonis mati 2 dengan air mata. Dikabulkan, Tuhan perhatikan. Maka Tuhan perhatikan kalau 2 sampai dengan air mata, diperpanjang umurnya, disembuhkan, bahkan diberkat luar biasa. Maka kita baca contoh firman Tuhan yang divonis mati bangkit, yaitu di kitab Tawarik 32. 2 Tawarikh 32 ayat 24 sampai 27. Pada hari itu Hizkias jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu,
dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Demikian firman Tuhan. Ini menggambarkan yaitu Raja Hizkia divonis mati. Maka dia menangis. Kalau orang Israel kuno itu duanya ngadap tembok dengan air mata. Maka tapi sekarang kalau di Israel ada tembok ratapan menangis, jangan. Itu karena tembok ratapan di saat ini minta Mesias. Mesias sudah datang, nama Yesus, amin. Jadi Anda salah karena pernah ada tetangga saya suami si pendeta pulang dari Israel kanker. Saya tanya, kenapa you bisa kanker pendeta suami istri? Akhirnya dia ngakui bahwa pihak Israel dia pegang tembok ratapan. Enggak boleh kamu pendeta tahu tembok ratapan itu minta Mesias. Mesias sudah ada kan, Anda tahu sebagai pendeta kok kamu ke tembok ratapan. Jadi kalau tidak kerja jangan tembok ratapan. Itu minta Mesias. Mesias sudah ada nama Yesus. Jadi Anda pesan saya karena banyak orang yang sangat pendeta dulu yang ke Israel banyakkan doa tembok ratapan. Bahkan ada yang Ibu Santo namanya saya dua nangis, saya ikut nangis dua. Sakit kanker, kok bisa enggak sembuh? Dan saya ikut nangis. Kata ibu, pasti ibu bersalah kok enggak sembuh. Biasa kalau saya ikut nangis pasti sembuh. Akhirnya dia cerita ngirim gambar fotonya untuk ditempel di Yerusalem. Itu salah bu, maksudnya ditempel di penduduk ratapan itu tempat nolak Yesus. Temboran bukan minta Mesias, saya nolak Yesus, nolak nama Tuhan Yesus, maka akhirnya orang itu meninggal. Jadi hati-hati jangan sampai Anda ke Israel sampai pegang tembok rata berdoa sampai menangis. Ada salah besar, banyak kerjaan seperti itu. Jadi perhatikan, tadi mengatakan Hizkia, Raja Hizkia divonis mati, dia kemudian dua menangis, pegang tembok menangis. Tuhan artinya Tuhan perhatikan, dia fair. Tuhan, aku selalu setia kepadamu, mengabdi kepadamu, mengapa saya sakit mati? Dia komplain. Artinya ucapan dia benar, akhirnya dia diperpanjang 15 tahun. 15 tahun. Harusnya dia bersyukur. Jadi jangan sampai Anda kalau dua berhasil tidak syukur. Kalau tidak syukur akan salah. Maka dia sudah sembuhkan, diperpanjang 12 tahun, dia enggak syukur. Dia malah merasa tinggi hati. Kenapa merasa bersyukur? Orang tahu semua sebagai raja divonis mati, karena orang banyak tahu, rakyat tahu. Tapi dia justru bangga, mengatakan diri bahwa dia tidak mati. Maka dia anggap Tuhan salah. Kenapa? Dia enggak bersyukur. Jadi kalau Anda diberkati, sembuh, bersyukur. Jangan seperti saya dengar orang ngomong, saya dengar di TV kalau sakit cari tebas, cari babasi. Tapi kalau sudah sembuh balik ke sini. Kalau Anda sampai Anda ke tebas disembuhkan di jamaah, artinya Anda dituntut tebas. Tuhan Yesus pernah mengatakan orang yang sakit, seorang pemuda yang pegai sembuh, maka punya iman, Tuhan berkata apa? Kamu nanti bersama Abraham, Ishak, Yakub di surga, pesta di surga. Jadi orang ada mujizat besar, bersama besar, punya iman besar, maka dia Tuhan katakan nanti ke surga. Maka dia enggak bersyukur. Masa gede bahwa dia divonis mati, kan luar biasa. Orang terkenal lagi raja. Maka akhirnya apa? Dihukum Tuhan. Jadi ketika itu dihukumlah Yerusalem, dihukum. Tapi akhirnya sadar dia salah, maka perhatikan dia cuma tobat, merasa salah, tidak bersyukur, akhirnya diberkati luar biasa. Jadi kalau Anda sudah sembuh, bersyukurlah.
Banyak orang tuh lupa bersyukur sampai contoh orang bahkan ada yang keluarga saya kanker kanker. Dia janji Kristen nanti kalau sembuh tapi setelah sembuh dia lupa nggak mau jadi Kristen. Maaf akhirnya mati Kenapa? Dia bilang mau jadi Kristen kalau sembuh kanker. Setelah sembuh dia lupa akhirnya mati Ada saya contoh lagi itu ada orang terkenal kanker kalau dia terkenal malu kalau atakal maka dia selalu jaga study lift selalu berlutut akhirnya sembuh udah saksi di Sarbini saksi 2-3 kali di TV tapi suatu hari ada pembicara asing pembicara asing yang orang Tuhan mengatakan Tuhan yang berkata orang dusta dia menganggap ada Musa ada kuasa maka dia cukup terkenal akhirnya tahu sekarang dia pendusta dia saksi di tempat orang asing ya dia sembuh dari kanker padahal sembuhnya di akhirnya dia mati juga. Jadi maaf jangan sampai Anda sadu akan sembuh lalu saksi lain tempat disembuh Anda hukumnya besar hukumnya besar mati sekali lagi hati-hati hukumnya besar. Anda enggak berdusta karena orang dusta saksi dusta tidak akan diselamatkan. Sekali lagi maka kalau Anda sudah sembuh bersyukur pada Tuhan maka akan diberkati. Bukan saja dapat kesembuhan tadi digambarkan akhirnya menjadi kaya raya. Saya tidak pernah ngajar Anda kaya raya karena Tuhan mengatakan apa? Orang kaya sudah ke surga. Tuhan yang mengumumkan saya. Maka sekali lagi kalau Anda cari apapun termasuk cari kesembuhan tapi minta doa dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita masuk dalam cari yaitu dalam cari maka kita baca di Yohanes 6 25-27. Yohanes 6 ayat 25-27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan mengajar sini cara mencari. Di sini Tuhan mengatakan mencari yang utama, yaitu jangan cari makanan dunia yang mbak kematian, mbak binasa. Istilah Tuhan keras kamu cari makan yang binasa, jangan, nggak boleh. Tapi cari makanan yang ada kekal, surga Maka Tuhan akan makanan yang mbak kekal itu hanya satu, terima tubuh dari Yesus yang ngomong, bukan saya. Saya punya tugas mengembalikan tubuh dari Yesus karena saya seorang martir Saya seorang martir Yohanes. Tuhan mengatakan kamu martir Yohanes, memberikan kuasa menyagur karena yang bicara menyagur yang Anda baca Injil Yohanes. Anda silakan membaca Injil akan sadar betapa indahnya dia tentang perjamuan kudus. Di Alkitab lain enggak ada. Yohanes menjabarkan yaitu terima tubuh darahku akan bagi hari kawan terbang surga. Yohanes di kitab Wahyu juga mengatakan Anda menyagur Anda tidak dustakan. Jadi Anda jangan cari, jangan memperkaya diri, boleh. Anda kecukupan. Anda, saya punya iman. Anda saya ada Yesus. Tuhan tahu keperluan kita, keperluan Anda. Maka Anda ngomong saja. Kalau Anda percaya, Tuhan meteraikan ucapanmu. Maka, tapi jangan utamakan makanan dunia. Tuhan mesti berkati. Tuhan pasti kecukupi apa keperluan Anda. Keperluan Anda sehari-hari, pendidikan keluargamu, pendidikan anakmu dan sebagainya Tuhan mudahkan. Karena saya pun pendidikan saya dari SD sampai saat Tuhan saya Tuhan atur. Berarti saya nggak mampu sekolah tinggi, saya bisa sekolah tinggi dan sebagainya karena saya punya iman. Bisa ya tergantung imanmu. Maka perhatikan
bahwa di sini Tuhan mengatakan jangan cari makanan dunia yang bawa binasa, cari makanan yang bawa hidup kekal. Maka Tuhan mengatakan yang terima tubuh darahku, yaitu akan bangkit hari kiamat, terbang ke surga. Maka itulah kalau saya sampaikan kepada Anda ada tubuh darahnya, Anda akan bangkit hari kiamat, hidup kekal. Saya beri contoh, ada suatu keluarga pelet yang mau ke Dubai. Ternyata dicek sebelum terbang corona. Ternyata keluarganya corona. Akhirnya ikuti acara saya, acara online ini, dia angkat perjamuan bersama saya. Keluarganya akhirnya sembuh. Karena iman, dia punya iman. Maka iman tanpa perbuatan nonsen. Maka iman itu saja hidup baik. Iman tanpa perbuatan is nothing. Maka kalau punya iman, Anda imani. Anda punya iman ke surga, imani. Saya punya iman ke surga. Sekali lagi, saya punya iman ke surga. Punya iman ke surga, 50 tahun sudah di surga. Pikiran saya sudah tersenyum. Saya dulu tersenyum. Saya 50 tahun. Saya sudah di surga. Saya tersenyum kemana-mana. Saya 50 tahun Tuhan. Udah di surga. Dan semua 30-an tahun sekian. Saya digandeng malaikat ke surga. Ketemu Tuhan Yesus, kalau saya dosa digorok setan ke neraka. Karena orang dusta itu dusta ke neraka. Orang dusta tidak bisa masuk surga. Hati-hati. Orang dusta nggak bisa ke surga. Firman Tuhan mengatakan orang suka dusta ke surga. Lebih saksi dusta nggak ke surga. Orang meremehkan dusta. Tapi Tuhan yang mengatakan di kitab akhir, jangan suka dusta. Kamu suka dusta masuk neraka. Tuhan yang ngomong, bukan saya. Betapa saya ingin ngasih tahu betapa kerajaan Tuhan. Jaga mulutmu. Kalau Anda nggak dusta, penuh kuasa. Saya nggak kenal dusta, saya penuh kuasa dan sebagainya. Maka sekali lagi, maka Anda harus cari tubuh darah Yesus yang menghidupkan surga. Agar Anda, saya melihat Anda punya rumah di surga, kemah suci. Saya punya tugas ibadah kesukaan apa? Karena saya orang yang siap kontrak Anda. Saya diberi Tuhan kemasukan apa? Saya pernah cium kaki Tuhan. Tuhan hamba tidak mau surga. Saya akan neraka gantikan mereka, gantikan jemaat. Saya tidak mau surga. Saya dipandang Tuhan penuh kasih. Saya Tuhan mengatakan sederhana, nasarmu telah penuhi. Nah, saya ingin ketemu pendiri agama yang penuh kasih, yang korban. Ternyata saya harus memenuhi ucapan saya bahwa kalau ketemu pendiri agama yang penuh kasih, korban, saya juga harus korban. Maka saya korban untuk masuk neraka, untuk Anda, untuk jemaat. Maka saya dipandang Tuhan penuh kasih, enggak pernah lupa pandangannya bahasa penuh kasih. Terus kemudian apa? Mari ke surga. Dilihatin jemaat telautan bersurga. Perjogusan Anda di surga, masih Anda punya rumah. Di Taman Eden cuma di halaman. Tapi saya dulu minta Tuhan di Taman Eden, tapi saya dipilih ke Masjid. Maka Anda, saya beritahu Anda, Taman Eden tetap tua. Program Tuhan Anda kalau terima tubuh darahnya, Anda pun kalau Anda suatu dapat pakai minyak urapan, maka Anda akan jadi mempelai. Akan di surga tetap awet muda. Maka kan mau Anda tetap awet muda. Saya ketemu orang Mandan, yang tua tetap tua. Tuhan ngasih apa? Karena saya ingin tak Mandan. Tuhan hamba tidak orang masih. Ternyata orang tahun itu nyesel. Yang tua tetap tua, nggak ada baju kemuliaan. Bajunya baju biasa, nggak ada baju putih kemuliaan. Maka saya ingin lihat Anda suatu hari wafat, sedia minyak, bersama sangat minyak, Anda pesan keluargamu, ini kalau suatu hari saya wafat, pakai minyak. Karena yang minyak itu Tuhan, di kitab Injil semua Tuhan ngajar minyak urapan. Ngajar semua kuasa minyak urapan. Jadi betapa, untuk apa? Karena Anda bangkit jadi mulai. Ayat mengatakan, tebes itu artinya mempelai. Maka ada program Anda, bukan muluk-muluk. Tuhan yang ngomong, Anda bisa ke Masjid suci.
Seperti orang bercak-bercak saja kan masih, tapi yang betul-betul mujizat ada minyak dan anggur, maka saya beri lagi minyak anggur supaya sejelas minyak anggur. Dikatakan di sini di Wahyu 6 minyak anggur enggak dirusakkan. So. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Besok ayat ini menyanggur di depan tata. So. Depan tata itu so, ada kerup namanya. Di kerup itu ditulis tentang ini. So. Ditulis Yohanes pernah ke surga. Lagi Yohanes pernah turun ke surga. So. Karena Yohanes itu seorang martir besar. So. Seorang martir. Nggak tahu kenapa Tuhan nyebut saya martir Yohanes. So. Karena perjuangan semuanya Tuhan akan datang. Dan saya berapa kali Tuhan ngasih pelatihan yang akan datang. Betul-betul terjadi. Jadi di depan tata kerubiumnya, malaikat kerubium. Di situ terus ayat ini, tulisan ini. Ada minyak anggur enggak disahkan. Walaupun zaman resesi, artinya katakan bahwa ada resesi enggak kena. So. Anda imani, ada minyak anggur, Anda diberkati. Saya punya iman. Ya terlebih, saya punya gereja diberkati. Karena walaupun saya beli di Bekasi 5 rumah untuk bangun gereja. So. Maka sekali lagi, saya sampai kepada Anda, walaupun ada sesi apa mahal, ada menyangkut janji enggak disahkan. Walaupun ada maut, Anda tidak, yang kedua, walaupun ada maut, Anda tidak mengalami maut. Itu kuasa menyanggur. Yang ketiga, walaupun ada binatang buas di bumi. Virus corona itu tuh, binatang buas kenapa? Udah melanda dunia, walaupun binatang buas. Dikatakan sempat bumi mengalami maut. Walau binatang buas Tuhannya virus corona binatang buas. Karena melanda dunia, saya tidak tahu dari mana, tapi yang jelas bahwa terkata Tuhan sanggap ya katakan apa ternyata terjadi. Itu binatang buas yang paling kejam saat itu. Orang salaman bisa mati, orang ketemu bisa mati. Lebih orang ciuman bisa mati, ciuman ketemu saja bisa mati. Lebih maka supaya orang juga bertobat. Kenapa orang nggak sembarang ketemu orang nggak sembarangan katalah berjanji sama orang dan sebagainya. Kenapa bisa satu ciuman bisa ngalami maut mati. Jadi betapa pekerjaan Tuhan supaya Anda masuk supaya Anda juga bertobat. Mari kita bertobat, kita berjuang untuk apa? Untuk berjuang untuk surga. Tuhan mengatakan pintu surga itu sempit, tapi kita berjuang lalu Anda jauhkan dari dosa, serahkan tubuhmu, ibadah yang kudus tubuhmu karena bukan milik Anda lagi. Maka perjuangan kita harus satu untuk masuk surga. Mari kita berjuang untuk masuk surga. Berjuang bersama saya untuk melalui pintu yang sempit itu. Maka saya sambut Anda, maka saya melalui pintu seperti satu kita baca di sini di Lukas 13. Lukas 13 ayat 24 sampai 30. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Tetapi tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu. Kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu,
dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku. Hai kamu sekalian yang telah melakukan kejahatan, di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan di luar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengatakan, mari kita berjuang masuk surga. Mari kita berjuang hidup yang suci. Jangan dulu salah. Cara Bapak, jangan saya ada orang ketiga. Saya Anda orang ketiga, enggak, tidak bisa ke surga. Saudara, Anda soal sekali lagi, mari kita berjuang. Di alam roh banyak setan, tapi malaikat jemput Anda. Kalau Anda suci, malaikat jemput. Di alam roh itu M tahun so. Di surga M tahun, di neraka M tahun. Maka Tuhan mengatakan apa? Yaitu kalau orang melayani tapi dosa, maka dikatakan orang melayani tapi dia berbuat jahat. Maka sebagai contoh, Tuhan mengatakan apa? Lihat pasti orang itu aku semuanya, karena dia melayani masih berzina. Jadi Tuhan keras sekali. Maka orang yang melayani, jaga hidupmu. Rekan pendeta semua jaga agar tidak dosa. Mari bersama-sama berjuang untuk M tahun kemasuci. M tahun punya rumah seperti Pangeran Charles. Anda berjuang bersama saya untuk nanti tinggal kemasuci pesta di surga. Kalau saya sampaikan pesta surga, Anda baca di kitab Loga Wahyu 3, maka Tuhan ngetuk pintu Anda untuk makan minum di surga. Maka Anda dan saya berjuang. Mari Tuhan mengatakan berjuang melawan dosa, melawan kejahatan. Berjuang Anda, jangan siapapun Anda punya orang ketiga. Saya harap mulai sekarang Anda jangan orang ketiga. Tapi sekarang zaman akhir, kita tidak tahu mati kapan. Sekarang kita nggak mati kapan. Kalau Anda ada orang ketiga, dijemput setan masuk alam roh yang tidak pernah habis-habisnya, disiksa setan. Tapi kalau Anda mulai di hidup yang baik, hidup yang suci, akan jemput malaikat, maka Anda dan saya akan sepanjang masa bisa surga. Sekali lagi kita berjuang M tahun di surga. Anda bahagia. Kita berjuang, jangan se-M tahun Anda bersama setan. Itulah seruan saya. Mari kita berjuang, betul berjuang untuk masuk surga. Berjuang Anda dan saya diam di Tuhan semuanya. Tuhan mengatakan lewat pintu sempit, karena apa? Bagi orang kita warga surga, kita terbuka pintunya. Tapi bagi orang-orang yang tidak hidup baik, masih salah, masih dan sebagainya, masih punya orang ketiga, saya harap Anda bertobat. Yang punya orang ketiga, saya sampaikan ini karena ayat tadi Tuhan mengatakan, yaitu mari berjuang agar Anda hidup yang suci kudus. Nanti waktu berjaman saya sampaikan penutup dari asalnya, atau kalau tidak sampai saya sampaikan mungkin saya teruskan minggu depan. Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Shalom. Sekali lagi Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus? Luar biasa, boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati yang mengucap syukur pada pagi hari ini. Kasih tepuk tangan kemuliaan sekali lagi, ucapan syukur kita bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang beribadah di Gereja Gading Nias, saudara yang beribadah di live streaming, maka kita mengucap syukur. Dan saudara dan saya, mari kita imani janji Tuhan bagi setiap kita. Apa yang kita minta, Tuhan Yesus berikan selama saudara dan saya kita mencari Tuhan dengan setia. Amin. Maka tadi Gembala Sidang saudara Bapak Riaji juga menyampaikan apa yang hari ini saudara dan saya kita dengar, saudara, firman Tuhan dengan jelas ya.
bahwa ketuklah saudara dan saya kita akan mendapat, mintalah saudara dan saya akan menerima. Orang yang mencari akan mendapat dan menerima. Saudara dan saya kita yang beribadah pada pagi hari ini, engkau dan aku, kita pulang pasti diberkati Tuhan. Berapa banyak yang percaya saudara dan saya pulang pasti diberkati Tuhan? Angkat tangan saudara. Haleluya. Jadilah sesuai dengan imanmu. Maka saudara, sebelum kita yaitu nanti sebentar perjamuan kudus dipimpin langsung oleh gembala sidang, saudara dan saya mari sejenak saudara kita yaitu melihat yaitu beberapa ayat kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak apa yang hari ini saudara dan saya sudah dengar, kita bersama-sama perhatikan firman Tuhan, melanjutkan apa yang disampaikan oleh gembala sidang pada pagi hari ini. Sama-sama saudara Bapak Ibu kita lihat yaitu satu ayat Matius pasalnya yang ke-22. Saudara yang ada Alkitab boleh langsung dibuka. Saudara yang lihat firman dari HP langsung saudara ketik Matius pasalnya yang ke-22. Terima kasih untuk gembala sidang yang sudah menyampaikan firman yang begitu luar biasa pada pagi hari ini. Dan saudara sama-sama kita yaitu lihat satu ayat menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati. Matius 22 ayat 11 sampai dengan 14. Sama-sama kita perhatikan saudara dan kita akan baca bersama-sama. Sekali lagi Matius 22 ayat 11 sampai 14. Yang sudah di sana bilang sama-sama dengan saya, aku pasti diberkati. Amin. Bersama-sama kita baca. 1, 2, iya. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih." Haleluya. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, ya firman Tuhan kita mendengar tadi gembala sidang menyampaikan, ya saudara, bahwa pintu sorga diberikan kepada saudara dan saya. Katakan amin. Saudara dan saya yang setia mencari Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi saudara dan saya untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam hidup kekal. Amin. Maka saudara tadi gembala sidang juga menyampaikan bahwa jalan ke sorga itu sulit. Tapi bukan hari ini saudara dan saya kita percaya, ya saudara dan saya kita percaya bukan perkara yang mustahil. Untuk engkau dan aku orang percaya, kita boleh bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Oleh karenanya, saudara pada pagi hari ini, ya kita sudah dengar dan kita lihat, ya ada perumpamaan. Ada sebuah perumpamaan perjamuan kawin atau hal kerajaan sorga itu tentang yaitu perumpamaan seorang raja yang mengadakan pesta. Ya saudara, dan di pesta ini saudara, orang-orang yang diundang, tamu-tamunya harus mengenakan pakaian pesta. Sama-sama bilang sama saya, pakaian pesta. Amin. Ya saudara, pakaian pesta itu sebabnya hari ini juga saya beri judul firman Tuhan yang saya sampaikan adalah pakaian pesta. Haleluya. Ya, maksudnya gimana Pak Pendeta? Pakaian pesta. Apakah pakaian pesta harus yang mewah? Tidak, saudara. Ya, karena saudara berbicara tentang pesta di kerajaan sorga, ya saudara, bukan berbicara tentang kemewahan, tapi pesta di kerajaan sorga adalah tentang kemuliaan. Amin. Kemuliaan yang diberikan Allah kepada saudara dan saya. Berbeda dengan kemewahan, ya, berbeda dengan ya yang namanya kemewahan dunia atau yang namanya ya dunia yang silau dengan yang namanya kekayaan dan lain-lain. Tapi berbicara tentang pakaian pesta, di sini saudara adalah sebuah standar kelayakan untuk saudara dan saya berada di dalam sebuah pesta perjamuan kawin anak domba. Loh, Pak Pendeta, ya tahu dari mana pesta perjamuan kawin? Saudara, kata pakaian pesta yang tadi kita sudah baca di ayat 12 dan juga di ayatnya yang ke-11, ayat yang sebelumnya, ya, seorang raja bilang ada seorang yang masuk tapi tidak mengenakan pakaian pesta. Ya, kenapa ini begitu penting?
Kenapa ini begitu sangat sepertinya ditekankan? Karena saudara, pestanya ini saudara bukan pesta yang sembarangan. Bukan pesta ulang tahun, bukan pesta ucapan syukur, atau kalau seperti zaman sekarang saudara Bapak Ibu, ya ada banyak pesta, atau pesta zaman sekarang konotasinya lebih kepada party gitu saudara, yang konotasinya lebih kepada pesta-pesta yang tidak berfaedah ya Bapak Ibu saudara. Tapi pesta di sini adalah pesta perjamuan kawin anak domba, pesta perkawinan. Ya saudara-saudara dan saya, kita mempelai Kristus dan Tuhan Yesuslah. Ya saudara, mempelai prianya, kita mempelai wanita, kita gereja Tuhan. Saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan pakaian pesta, ya saudara, itu adalah wedding garment. Ya, di ayat yang sama, saudara dan saya sama-sama kita bisa perhatikan. Saya bacakan bagi setiap kita. So he said to him, "Friend, how did you come in here without a wedding garment?" And he was speechless. Jadi raja itu, ya saudara, ada perumpamaan ini, bertanya kepada orang yang datang gak pakai pakaian pesta ini. Kok kamu bisa masuk kemari, tapi gak pakai pakaian pesta? Nah, pakaian pesta ini seperti yang tadi saya jelaskan. Bukan pesta yang biasa atau pesta yang tidak berfaedah, tapi pesta yang membawa pada hidup yang kekal. Doa saya pada pagi hari ini, siapapun saudara dan saya, kita yang beribadah, engkau dan aku akan diundang untuk masuk kepada pesta yang kekal. Keluargamu, keluargaku, berjubahkan kekudusan untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Kasih kemuliaan dulu, tepuk tangan yang paling luar biasa buat kasih dan janji Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara, sekali lagi, wedding garment. Wedding garment adalah pakaian perkawinan. Wedding artinya perkawinan atau pernikahan. Dan garment di sana artinya pakaian, saudara. Sekali lagi, bahwa pakaian pesta adalah sebuah standar kelayakan buat saudara dan saya berada di dalam sebuah pesta perjamuan kawin anak domba. Ya, kenapa kayaknya begitu penting Pak Pendeta? Saudara, kita bicara tentang kerajaan sorga. Ya saudara, tempat di mana saudara dan saya akan hidup kekal selama-lamanya. Zaman sekarang aja saudara, kalau saudara misalnya ya saudara datang ke sebuah acara perkawinan, ya atau acara resepsi, ya saudara, saya pernah diundang juga, saya pernah hadir, ya beberapa acara resepsi bahkan punya dress code. Nah, saudara tahu dress code ya? Artinya apa saudara? Ketentuan atau standar tertentu di mana orang-orang tamu-tamu yang diundang itu harus menggunakan, contohnya ya saudara, pakaian yang formal. Misalnya yang laki-lakinya pakai jas, pakai taksido, yang perempuannya pakai gaun, ya gitu saudara. Jadi yang punya acara, penyelenggaranya memiliki ketentuan atau standar tertentu. Ya saudara, semua orang yang diundang harus mengenakan dress code tersebut, pakaian tersebut. Ya, jadi kalau tidak memakai pakaian tersebut, mohon maaf, tidak bisa masuk. Bahkan saudara, saya tahu ada beberapa restoran di Jakarta, ya saudara, restoran ini cukup bisa dibilang fine dining restoran, ya, yang punya ketentuan, punya standar, ya saudara, bahwa orang-orang yang makan di restoran itu harus yaitu masuk dengan ketentuan standar yang dimiliki oleh restoran tersebut. Semua yang makan di restoran itu harus memakai pakaian yang formal, ya saudara, pakaian yang formal, pakaian yang baik. Ya, semua yang makan di sana, mohon maaf saudara, jadi nggak bisa kaos oblong, short pants, biasanya gitu saudara. Di restoran sudah ada ketentuannya, no sandal, no short pants, no t-shirt, biasanya gitu saudara. Ya, di Jakarta sudah ada. Ya, bahkan saya mau sampaikan sama saudara, ya, kalau orang ada biasanya ya mau masuk mau makan restoran pakai celana pendek, pakai sendal, ya nggak bisa saudara. Walaupun orang itu bilang, saya orang kaya, saya punya uang, saya mau makan di tempat ini. Tapi yang namanya standar ketentuan, ya jika sudah diberikan, mohon maaf tidak bisa. Ya saudara, sama halnya, jadi hubungannya apa Pak Pendeta dengan kerajaan sorga? Sama halnya saudara dan saya. Ya, saya mau sampaikan sama saudara. Walaupun ya saudara, manusia punya uang, tapi manusia tidak bisa beli kerajaan sorga. Walaupun manusia punya segalanya, ya saudara, manusia boleh pinter, tapi manusia nggak bisa bangun jembatan untuk masuk kerajaan sorga. Manusia bisa punya segalanya di dunia ini, tapi manusia tidak bisa membeli kerajaan sorga. Amin. Itu sebabnya hari ini mari saudara dan saya adalah penting sekali bagi saudara dan saya, ya tadi Papa Reji bilang masuk
pintu kerajaan sorga. Pintu kerajaan sorga diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang berpakaian pesta, orang-orang yang berjubahkan, ya saudara, kebenaran. Itu sebabnya pagi ini sama-sama kita akan lihat apa pesan Tuhan, ya saudara, mengenai pakaian pesta. Apa pesan Tuhan mengenai jubah kemuliaan ini? Yang pertama, saudara dan saya boleh catat baik. Sama-sama kita lihat, kita perhatikan firman Tuhan. Pesan Tuhan melalui pakaian pesta ini yang pertama adalah kenakanlah kekudusan Allah sebagai tiket, saudara, satu-satunya untuk diundang masuk ke pesta yang kekal. Haleluya. Sekali lagi saudara boleh, yang mau catat silakan, yang mau foto juga boleh. Kenakanlah kekudusan Allah sebagai tiket untuk diundang masuk ke pesta yang kekal. Wahyu pasalnya yang ke-19. Yuk, ayat 8 dan 9. Sama-sama kita perhatikan saudara. Firman Tuhan saya bacakan pada pagi hari ini. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Sama-sama bilang sama saya, putih bersih. Amin. Lenan halus itu, ini penjelasannya, adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, ayat 9, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Sama-sama bilang sama saya, diundang ke perjamuan kawin anak domba. Amin. Sekali lagi saudara, doa saya, saudara dan saya, kita semua pagi hari ini, siapapun kita yang beribadah, tua dan muda, dimanapun saudara berada, di Jakarta, Jabodetabek, seluruh Indonesia, bahkan mungkin saudara mendengar ini di luar negeri. Ya saudara, hari ini bahwa firman Tuhan menyampaikan saudara dan saya, engkau dan aku adalah bagian orang-orang, ya, bilangan orang-orang yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katakan amin. Tapi hari ini mari saudara, ya, pakaian pesta berbicara tentang apa? Kekudusan Allah. Mari saudara dan saya, tanpa Allah, tanpa Tuhan, saudara dan saya, kita tidak mampu. Karena bicara tentang kerajaan sorga bukan kuat gagah kita, tapi semua kemurahan Tuhan. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya mendekatlah kepada Allah, mendekatlah kepada Tuhan, kenakanlah kekudusan Allah. Kenakanlah itu artinya pakailah. Pakailah kekudusan Allah di dalam apa saudara? Di dalam kuasa tubuh darah Tuhan Yesus. Saudara dan saya, hari ini kita dikuduskan. Engkau dan aku diberkati. Saudara dan saya bersama-sama kita akan lihat, ya saudara, kemuliaan Tuhan nyata bagi setiap kita. Tapi mari, tadi Pak Paryaji bilang saudara, berjuanglah untuk hidup dalam kebenaran. Berjuanglah untuk hidup dalam apa saudara? Dalam kekudusan. Mari saudara dan saya sama-sama, ya saudara, kita lihat bahwa saudara dan saya tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tapi bersama dengan Tuhan, saudara dan saya, mari kita kenakan kekudusan. Jangan sampai saudara dan saya terlambat. Ya, jangan sampai, ya mohon maaf saudara, waktu kita tidak ada yang tahu. Jangan sampai sekali lagi terlambat saudara. Selama ada kesempatan, mari kita hidup dalam pertobatan. Berjuang untuk sama-sama saudara dan saya. Suatu hari kita boleh memakai jubah kekudusan, pakaian pesta. Ya saudara, Pak Paryaji diberikan mimpi beberapa waktu belakangan ini. Ya, beliau sering kali menyampaikan. Beliau diberikan jubah putih, pakaian putih saudara oleh Tuhan Yesus, ya. Dan apa saudara, beliau melihat ada banyak jubah putih yang lain, ya. Jubah putih artinya ya diberikan kepada kita. Dan beliau berdoa agar saudara dan saya, anak-anak Tuhan, jemaat Tiberias, kita semua boleh berjubahkan kekudusan. Jubah putih, keluargamu, keluargaku, saudara dan saya, tua dan muda, agar suatu hari kita diundang pesta di sorga. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara dan saya, mari, ya, terlepas dari semua pergumulan permasalahan, terlepas daripada apa yang hari ini kita alami, saudara dan saya, mari fokuskan pandangan kita kepada apa saudara? Janji Tuhan. Amin. Jangan sampai, ya sekali lagi saudara, jangan sampai binasa. Ya mari saudara dan saya kita berjuang. Ya, jangan sampai karena perkara dunia. Jangan, saudara, Pak Paryaji pernah cerita, ya, ada satu bapak ini saudara sebenarnya ya sudah sering beribadah. Ya saudara, bahkan dia diberkati, ya beribadah, dia diberkati, pekerjaannya luar biasa. Sampai dia sangat menjadi apa? Maksudnya hidupnya sangat baik. Ya, dia sangat, ya bisa dibilang punya segalanya, ya, tapi ketika dia punya segalanya dia lupa sama Tuhan. Ya, dia lupa beribadah, dia lupa keluarga, dia lupa istri. Sampai satu hari ternyata dia punya orang ketiga. Ya, saudara, tadi Pak Paryaji juga sampaikan, hati-hati dengan orang ketiga. Ya, ketika keadaan sedang ya baik,
ya keadaan sedang baik-baik saja, oke-oke saja, ya saudara. Justru di sana saudara dan saya harus berjaga-jaga. Justru ketika itu saudara dan saya jangan lengah. Kenapa saudara? Karena iblis berjalan mengaum seperti singa, ya, yang hendak menelan orang yang dapat ditelan. Orang yang dapat ditelan adalah orang yang tidak berjaga-jaga. Tapi ada orang yang tidak dapat ditelan, dan itu adalah saudara dan saya. Katakan amin. Selama saudara dan saya hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dikuduskan oleh kuasa darah Yesus, saudara dan saya melekat dengan firman Tuhan, tidak lupa dengan Tuhan, tidak lupa dengan keluarga, tidak lupa dengan istri, suami, anak-anak. Saudara, apa yang terjadi? Ya, Bapak ini sebenarnya umurnya bukan muda lagi. Ya saudara, umurnya udah kepala 6 ke atas saudara, bahkan hampir kepala 7. Ya, satu hari saudara, ya dia ketemu sama, jadi saudara dia dari, kalau saudara tahu di Senayan itu ada 2 mall yang saling berseberangan, ya saudara. Yang satunya ya mall yang tinggal nyebrang gitu saudara, ya. Jadi Bapak ini saudara nyebrang dari mall yang agak baru menyeberang ke mall yang agak lama, ya saudara. Dan saudara tujuannya apa? Dia mau ketemu sama pacarnya, saudara. Bapak ini, saudara, ya, pacarnya ini perempuan masih muda, ya. Dan saudara belum ketemu, ya, waktu nyebrang jalan, dia lihat sepertinya kanan kiri aman, sepertinya tidak ada kendaraan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tanpa disangka-sangka, ketika dia menyeberang, saudara, tiba-tiba ada kendaraan yang tiba-tiba menyambarnya. Ya, saudara, dan hari itu, mohon maaf, saudara, koma. Tidak sempat bertobat, ya saudara, dan hari itu mohon maaf, ya, menjadi pelajaran. Papa Rey cerita kepada kami, ya, ingat orang kalau terlambat bertobat, ya bisa binasa. Ya saudara, mari jangan lupa kasih mula-mula. Saudara dan saya, mari kita ingat firman Tuhan. Amin. Tadi Papa Reji kalau saudara dengar, ya beliau menyampaikan ada sebuah film juga, ya saudara, di mana ada satu keluarga yang lupa kasih mula-mula. Enggak semuanya, tapi ada beberapa yang di dalam keluarga ini, ya saudara, beberapa pribadi yang lupa kasih mula-mula, akhirnya saudara apa? Enggak terangkat ke sorga. Karena saudara terangkat ke sorga bicara tentang pengangkatan, bicara tentang rapture, itu bicara tentang apa saudara? Lewat pintu sorga. Pintu sorga diberikan kepada saudara dan saya. Katakan amin. Berbicara tentang apa saudara dan saya? Jadi mempelai Kristus. Yang namanya mempelai Kristus memakai jubah kemuliaan, memakai pakaian pesta. Seperti apa yang tadi disampaikan Gembala Sidang, dan hari ini saudara dan saya dengar apa yang saya sampaikan saudara. Itu sebabnya jangan sampai saudara dan saya jangan sampai tidak terangkat. Mari saudara dan saya, kita punya iman. Saudara dan saya, kita terangkat ke sorga. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama bilang sama saya, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku bertobat. Hari ini aku percaya, aku warga sorga, keluargaku, kami semua akan terangkat ke sorga. Pesta kekal di sorga bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih kemuliaan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Pakaian pesta berbicara tentang apa saudara? Yang kedua, ya, Matius 8 ayat 10 sampai 13. Yuk sama-sama kita lihat firman Tuhan. Matius 8 ayat 10 sampai 13. Kita lihat dengan cepat. Sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara. Saya baca 10 sampai 12, nanti 13 kita akan baca bersama-sama pada pagi hari ini saudara. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. 13 bersama-sama Tiberias. 1, 2, iya. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, pasti sembuh. Sama-sama bilang sama saya, pasti diberkati. Yes, amin. Jadilah sesuai dengan iman saudara, apa yang hari ini kau percaya, maka engkau akan melihatnya. Yang kedua saudara, pakaian pesta berbicara tentang iman yang spektakuler membawa mujizat. Ya saudara, sekali lagi iman yang spektakuler membawa mujizat. Ya, kenapa di sana saya tulis kata spektakuler? Spektakuler itu apa sih? Spektakuler artinya saudara, dalam kamus bahasa Indonesia, ya saya pelajari saudara, artinya menarik perhatian atau mencolok mata. Nah,
Mencolok mata itu artinya spektakuler. Kalau mencolok hidung, PCR antigen. Nah, iya kan? Sekarang kan soalnya kan lagi ya apa-apa kan antigen PCR gitu saudara. Tapi katanya kalau sudah dapat booster ya di kontak-kontak tertentu dia perlu PCR antigen gitu saudara ya. Haleluya saudara, kita doa Indonesia menuju kepada Indonesia yang lebih baik. Katakan amin saudara. Haleluya. Pagi hari ini saudara sekali lagi ya, spektakuler artinya menarik perhatian. Ya, jadi kalau saudara nanti ada waktu baca di rumah, Matius 8 ini saudara luar biasa. Karena ini pelajaran iman yang sangat luar biasa datang dari seorang perwira, yang mana perwira ini dia bukan murid Yesus, perwira ini bukan orang Yahudi, perwira ini tidak kenal dengan Yesus. Tapi dia orang Roma, prajurit Roma, yang pada saat itu yang namanya orang Roma dan orang Yahudi sangat-sangat bertentangan, tidak bergaul, tidak berteman, ya saudara. Tapi saudara, perwira ini datang dengan kerendahan hati, beribu-ribu kilometer jauh saudara, datang bukan untuk dia berjumpa dengan Yesus, untuk hambanya yang sedang sakit. Ya saudara, Alkitab katakan hambanya hampir lumpuh, ya ada di rumah. Dengan begitu rendah hati dia datang kepada Yesus memohon, ya saudara, kesembuhan untuk hambanya yang di rumah. Dan saudara, apa yang luar biasa yang membuat tadi ayat yang ke-10, Tuhan Yesus sendiri yang bilang, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Wow, iman yang sebesar ini seperti apa sih? Karena dia bilang sama Yesus, ya saudara, katakan saja sepatah kata, maka hambaku yang di rumah pasti sembuh. Luar biasa. Ya kan saudara, hambanya yang sakit, orang yang sakit itu nggak ada di situ. Ya saudara, sama seperti saudara datang ke gereja. Ya saudara, saudara datang untuk keluargamu, untuk mungkin suamimu, anakmu, untuk istrimu. Ya saudara, saudara berkata, katakan saja sepatah kata, ya Tuhan, ya aku percaya. Ya saudara, saudara datang bukan untuk saudara, tapi imanmu menyelamatkanmu. Amin. Hari ini saudara dan saya mari sebagai orang, makanya tadi kalau saya, ya saudara, saya sangat diberkati luar biasa. Ya dari awal sampai akhir, kalau saudara perhatikan tadi khotbah gembala sidang, Papa Reji selalu berkata, saya orang yang punya iman besar. Saya orang yang punya iman. Saya orang yang punya iman. Saya datang dari, ya bukan dari Jakarta, saya masuk Jakarta, ya saya disediakan pekerjaan, saya dikasih rumah, saya disediakan kendaraan dan lain-lain. Saya orang yang punya iman, gereja saya pasti diberkati. Saya orang yang punya iman dan luar. Saudara tahukah saudara bahwa iman saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Amin. Kalau saudara mungkin berkata gini, Pak Pendeta, saya kan gak kayak gembala sidang, imannya besar. Pak Pendeta, saya kan gak seperti pendeta-pendeta, imannya besar. Iman saya kecil Pak Pendeta. Tahukah saudara imanmu yang kecil sebesar biji sesawi bisa pindahin gunung? Gak ada yang bilang amin nih. Amin. Amin. Imanmu yang sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Amin. Itu sebabnya hari ini saudara, hari ini kerajaan sorga sangat-sangat berkaitan dengan iman saudara dan saya. Walaupun ya bagi orang gak mungkin, bagi orang itu, makanya saudara iman yang spektakuler yang luar biasa. Yang menyelamatkan, membawa mujizat buat saudara dan saya. Haleluya. Ada seorang ibu namanya Ibu Vera. Ibu Vera bukan tinggal di Jakarta, dia tinggal di Australia. Ya saudara, Australia aja udah negara yang berbeda dengan Indonesia. Saudara, dia mau melahirkan, sudah saatnya mau bersalin. Tapi saudara, ternyata medical report dari dokter, dari rumah sakit mengatakan tidak bisa bersalin dengan normal, dengan baik. Karena ternyata dia punya tumor, ya saudara, di dalam kandungannya yang menghalangi untuk proses persalinannya. Singkat cerita saudara, jadi karena Ibu Vera ini anaknya Pendeta Ibrahim menelpon gembala sidang. Dan saudara, terjadilah komunikasi Jakarta dan Sydney. Dan saat itu saudara, hanya melalui telepon, Papa Reji berdoa, yuk ada minyak. Dan Ibu Vera di Australia beli minyak zaitun saudara. Dan berdoa bersama-sama, angkat minyak. Ya saudara, Papa Reji berdoa dari Jakarta dan Ibu Vera di Australia dengan iman yang spektakuler, iman yang dahsyat. Walaupun jaraknya jauh, tidak bersama dengan gembala. Sama seperti perwira ini saudara. Ya saudara, dan hari itu Papa Reji berdoa akan bersalin dengan normal, sehat sempurna. Anak lahir selamat, ibu sehat selamat, bahkan tumornya sembuh, hilang, tidak ada tumor. Tuhan beri mujizat.
Dan beberapa saat setelah itu mujizat sungguh terjadi. Ibu Vera dinyatakan tumornya tiba-tiba sudah hilang secara mujizat. Dia bersalin dengan baik, lahir bayinya dengan normal, sehat sempurna, imannya menyelamatkannya. Kita boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Termasuk saudara ada satu ibu, dia saudara ini di Tiberias Menteng terjadi, saudara rekan-rekan boleh bergabung di depan, bersiap-siap. Saudara ibu ini saudara dia datang dengan air mata menangis, ya saudara dia datang di depan mimbar saudara menangis luar biasa. Ya saya melihat ibu ini karena waktu itu saya lagi nemenin Bapak Reaji, ya saudara kasihan amat ini ibu, tapi saya nggak tahu apa masalahnya. Dia cuma menangis, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Karena apa saudara? Rasanya dia seperti beban berat sekali, Bapak Reaji jauh. Ya saudara, tidak, karena orang, saudara tahu sendiri yang namanya altar call, apalagi gembala sidang, semua orang mengerumuni, banyak sekali. Ya, dia mau mencapai gembala sidang tidak bisa saudara, dia cuma di pojok. Ya, dan akhirnya sampai gembala sidang saudara lewat, dia juga tidak sempat mengatakan apa yang dia inginkan, ya saudara, apa yang dia mau sampaikan, apa pokok doanya. Sehingga saudara iman yang begitu besar luar biasa terjadi. Saya lihat saudara, jadi saya lagi menemani gembala sidang, tapi karena orang banyak mepet-mepet saudara, saya mau ngomong sama Pak Riaji juga akhirnya, karena orangnya agak jauh di pojok Pak, saya mau ngomong tadinya, Pak kasihan ibu itu dari tadi nangis kayaknya ada sesuatu gitu saudara. Tapi apa yang terjadi? Dia hanya memegang selendang dari Bapak Riaji saudara. Ya saudara, selendang yang mirip sama seperti yang saya pakai ini saudara. Dan sambil menangis saudara, dia hanya menarik, ya selendangnya hampir ke bawah dia malah saudara. Dia menangis luar biasa, Tuhan Yesus, aku mau sembuh. Dan saudara apa yang terjadi? Bapak Riaji keluar, ya sampai keluar lalu saudara Bapak Riaji tanya, tadi saya dengar ada seorang ibu yang menangis. Wah, saya pikir Bapak Riaji nggak tahu, ternyata beliau tahu saudara. Cuman karena orang banyak ya. Di mana ya? Saya lihat lagi saudara keluar lagi. Oh ternyata dia masih ada di sana. Dan saudara akhirnya diberikan perjamuan, kasih minyak urapan. You sehat sempurna. Ternyata vonisnya tumor yang mematikan. Tidak ada lagi saudara. Kadang-kadang kita dengar yang namanya medical report. Ya saudara, menggoncangkan. Ya saudara, tapi mohon maaf itu datang dari manusia. Hari ini mari saudara dan saya kita punya iman. Apa yang saudara dan saya dengar dari firman Tuhan, itu yang berlaku buat saudara dan saya. Katakan amin saudara. Ayo kasih kemuliaan dulu, tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Saya sering sampaikan ini. Tapi satu-satunya pribadi yang berhak untuk bilang mulai dan selesai dalam hidup saudara dan saya, cuma Yesus namanya. Amin. Mulai dan selesai. Kesehatanmu, bisnismu, usahamu, keluargamu, rumah tanggamu. Nah saudara apa yang terjadi? Dia pulang 1 minggu ke depan. Ibu ini adalah orang yang berdiri di depan mimbar gereja bersaksi. Hari Rabu itu kejadiannya hari Rabu saudara. Dan Rabu depannya saudara. Dia bersaksi, cek ke dokter yang tadinya harus udah ada tindakan. Dokternya terheran-heran karena dicek bolak-balik ya saudara. Tumornya tidak ada sama sekali, sudah menjadi sembuh secara mujizat, hilang begitu saja, sempurna sehat oleh karena kasih kuasa kebaikan Tuhan. Imanmu yang besar menyelamatkanmu, katakan amin. Itu sebabnya hari ini mari saudara dan saya, pakaian pesta berbicara tentang imanmu yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Setiap perkataan doa saudara dan saya yang didasari ya saudara dengan iman yang menarik perhatian Allah. Nah ini saudara, spektakuler artinya kan menarik perhatian. Menarik perhatian Allah akan membawa mujizat yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Selama saudara dan saya, kita masih ada kesempatan maju terus bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Yang terakhir mari saudara dan saya kita berjaga-jaga, diurapi senantiasa. Haleluya. Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-42 saudara. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sama-sama bilang sama saya, berjaga-jaga. Bilang sama kanan kiri saudara, di gereja Nias, di rumah bilang berjaga-jaga. Bilang sama tetangga saudara, bilang berjaga-jagalah. Bilang sama yang ngomong tadi, jangan ketiduran. Nah, ya, biasanya pagi-pagi kan saudara mungkin masih ngantuk ya saudara. Kadang-kadang saudara repot juga ibadah, pagi masih ngantuk, siang habis makan jadi ketiduran. Ya kan ngantuk juga habis makan. Ya saudara, mari saudara dan saya hari ini selama ada kesempatan berjaga-jaga. Selama ada waktu,
jangan sampai saudara dan saya lengah. Tadi saya sudah sampaikan, iblis lawanmu berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya saudara, ada 10 gadis, 5 bodoh, 5 bijaksana. Alkitab katakan, Matius 25 ayat 3-5. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Betapa pentingnya saudara dan saya hari ini minyak urapan dalam hidup saudara dan saya. Tadi Papa Raya juga bilang, saudara, mari ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah senior, jangan lupa selalu sedia minyak di rumah. Ya saudara, bukan hanya yang senior tapi anak-anak muda pun ada begitu banyak kesaksian yang luar biasa. Anak-anak muda yang ngalami mujizat, ngalami kesembuhan, ngalami keberhasilan. Ya saudara, dengan kuasa minyak urapan. Ada seorang anak muda saudara yang dia coba berapa kali saudara untuk jadi PNS. Ya saudara, waktu itu saudara masih belum berhasil. Ketika diurapi, ya saudara sering perjamuan. Ya saudara, berdoa, didoakan oleh gembala sidang. Hari ini saudara dia menjadi anak muda yang luar biasa. Dari ribuan orang di Indonesia ini, cuma keterima 2. Salah satunya anak muda ini, generasi minyak dan anggur. Ya saudara, dia apa saudara bekerja, ya saudara keterima jadi penerjemah ahli 1 di Setjen MPR. Luar biasa, anak muda gereja Tiberias, umurnya belum 30. Ya saudara, dan masih banyak lagi saudara kesaksian yang sangat luar biasa. Ya saudara, anak muda yang bahkan bukan sembuh, diloloskan dari virus. 8 orang, 7 kena, dia enggak. Saya bukan berbicara tentang korban atau yang lain, tapi artinya saudara dan saya hari ini janji Tuhan, kita yang ada minyak dan anggur, engkau dan aku tidak dirusakkan. Kita kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Berjaga-jaga saudara dan saya, kita diurapi, dijemput malaikat sorga. Amin. Saudara boleh tutup Alkitabnya. Ada seorang bapak, saudara, bapak ini saudara, bapaknya Ibu Linda. Ibu Linda ini yang bersaksi. Mereka datang dari dasar keluarga yang bukan orang Kristen, bukan orang percaya. Tapi saudara, Ibu Linda ini bertobat. Dan papanya juga bertobat. Ketika papanya sakit, saudara, didoakan oleh Papa Reyaji sembuh. Ya saudara, sehat sempurna. Namun saudara, karena ya hari itu bapaknya sudah masa tua, ya saudara. Dan saudara, ketika saat-saat terakhirnya, ya saudara, bapaknya ini saudara mau dipanggil pulang ke sorga. Keluarganya sudah berkumpul. Keluarganya mau mendoakan bapak ini dengan cara yang lama. Ya saudara, sebelum jadi Kristen dulu, saudara ngerti maksud saya. Jadi saudaranya, keluarganya sudah berkumpul, ya mau mendoakan dengan cara yang lama. Tapi saudara, cara Tuhan itu indah dan ajaib. Bapaknya Ibu Linda ini saudara, ya akhirnya saudara dipanggil Tuhan, saudara pulang ke rumah Bapa di sorga dengan mujizat yang luar biasa. Dia nutup mata dengan tersenyum, ya saudara. Dan beberapa orang dari keluarganya yang bukan orang Kristen, yang bukan orang percaya, melihat ya bapaknya Ibu Linda ini saudara dijemput malaikat sorga. Jadi ada begitu banyak ribuan malaikat di langit-langit, di dalam ruangan itu di mana keluarga itu sedang berkumpul. Dan saya mau sampaikan hari ini saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Orang-orang yang belum percaya ini saudara diselamatkan dan mereka bertobat, semua sekeluarganya menjadi orang percaya, menjadi pengikut Yesus. Kita kasih kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Tuhan punya cara yang ajaib, Tuhan punya cara yang indah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu sebabnya berjaga-jagalah. Kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan datang. Alkitab katakan Tuhan datang waktunya seperti pencuri. Itu sebabnya jangan lengah, tetap dekat dengan Tuhan. Saudara dan saya akan diberikan pakaian pesta untuk bersama-sama kita masuk dalam kerajaan sorga. Sambil bangkit berdiri, kita beri tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Kita menyembah Tuhan Yesus, kita mengucap syukur untuk kasih dan kebaikannya. Haleluya. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ku sanjung kamu,
selama-lamanya. Bagimu Tuhan. Mari kita kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Sebab Dia yang layak terima pujian syukur umatnya. Angkat tanganmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Paling terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh beri pujian. Kami boleh dengar firman-Mu yang memberkati setiap kami, mengubahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan, mampukan setiap kami jadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus kuatkan setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau berkuasa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak yang baik, sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan. Untuk boleh memberkati pelayanan kami. Gereja kami itu Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan memberkati setiap kami yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi, kami percaya Allah kami memelihara. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, kami usahakan. Tuhan yang sertai, Tuhan yang pasti juga buatkan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini, setiap persembahan kami Tuhan kami beri dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus, kita yang percaya mari sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan. Silakan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Mari sama-sama naikkan puji. Mari bersama-sama saya kita untuk bangkit berdiri pada pagi hari ini. Bersama-sama kita akan masuk dalam salat perjamuan kudus dan menyatakan kemudahan darah Tuhan Yesus dengan kasih Kristus. Kami mengundang Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Gembala, Pendeta Dr. saya pada diri juga Ibu Gembala, Ibu Pendeta dan Indonesia. Boleh memimpin setiap kami pagi hari ini masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Hidup kami. Lanjutkan kita masuk perjamuan kudus. Sebelumnya kita baca di dalam Yakobus 1:12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikian firman Tuhan. Jadi kita dapat mahkota di surga. Kita harus bisa melawan segala cobaan, melawan segala dosa atau cobaan apapun. Harus bisa Anda menghadapi segala cobaan zaman ini. Anda yang kita doa agar Anda tidak miskin, tidak kekurangan, kita tolak kekurangan, harus punya iman. Anda menganggur, Anda tidak mengalami resesi. Demikian juga cobaan apapun ditawari orang untuk nolak Yesus, jangan Anda, karena Yesus jalan
yang ke surga. Sedang kalau roh duniawi itu yaitu untuk supaya menghancurkan kita, maka kita kalau Anda tahan segala percobaan kiri kanan nawarkan Anda duniawi, maka yang penting Anda cari apa? Yaitu cari mahkota kehidupan di surga. Sedang kita masuk persamaan ayat ini yaitu di dalam Lukas 10. Lukas 10 ayat 30-37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan. Jadi gambar warga surga adalah Yerusalem. Orang warga surga ini jatuh dosa. Yeriko itu artinya tempat terkutuk. Jadi tempat terkutuk orang dosa. Maka orang jadi warga surga tempat terkutuk. Maka akhirnya apa? Dia dirampok, disiksa sampai koma. Karena dia artinya dia punya artinya dia berdosa. Makanya mengalami kutuk koma, kutuk penyakit. Tuhan gambarnya ada seorang imam, seorang Lewi yang tahu minyak anggur, karena persembahan di Betlehem itu hanya minyak anggur. Menurut dia tahu minyak anggur ada kuasa, tapi imam dan Lewi yang tahu minyak anggur enggak mau nolong. Tapi Tuhan gambarkan orang kafir, orang kafir yaitu Samaria, orang kafir yang nolong memberikan minyak anggur orang yang koma di tepi jalan itu. Bahkan naikkan keledai itu cuma 1 orang muat, nggak bisa 2 orang. Maka dia ngalah, bisa membawa orang koma ini ke keledainya, dia tuntun sampai ke penginapan. Artinya apa? Orang yang koma ini ditolong dengan minyak anggur, kemudian tinggal di penginapan. Yang punya arti apa? Nyambut second coming. Nyambut Yesus itu harus apa? Ada minyak anggur, karena minyak anggur tidak rusakan. Maka di sini Tuhan beri contoh apa? Karena yang cerita ini Tuhan beri contoh apa? Anda ada minyak anggur gak rusakan. Untuk nyambut second coming pun ada minyak anggur supaya Anda tidak rusakan. Sekali lagi Tuhan terangkan di sini betapa Anda menyambut second coming. Yesus pun yaitu harus disambut dengan minyak anggur. Karena di Mika digambarkan apa? Bahwa kalau nyambut Allah Maha Tinggi, nyambut Allah itu sebutkan korban minyak enggak terbatas. Korban anggur yang 1000 kali aja, ya zaman seperti ini. So Anda di rumah, Anda sering berjaman bagus, Anda beli roti yang tawar, anggur yaitu katalah sirup anggur dan sebagainya. So maka Anda di sini akan dibebaskan dari kutuk maut. Saya saksikan, Anda boleh tanya Jeffrey atau Gideon, so orang rasa bisa disembuhkan, yaitu melalui minyak dan anggur. Betapa indahnya Tuhan, senjata yang murah-murah, minyak anggur, Anda bebas dari maut. Maka kita baca di sini di Yohanes 6, 5:34, di mana Tuhan katakan, terima tubuh darahku, Anda akan hidup kekal surga. Yohanes 6 ayat 53-58. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu.
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Jadi Anda perhatikan, Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan nyatu dengan Allah Bapa di surga. Tapi kalau Anda terima tubuh darahnya, Anda nyatu dengan Yesus. Tuhan mengatakan, maka kita terima tubuh dari Yesus, agar nyatu dengan Tuhan Yesus juga. Bukan saja di bumi, Anda menyatu dengan Tuhan di surga. Mari kita kejar. Cuma gampang terima tubuh dari Yesus. Kita ini bertobat, maka janjikan Tuhan, Anda dan saya dapat mahkota kehidupan. Terimalah mie anggur yang kuasanya tiada taranya di muka bumi. Orang kurna juga disembuhkan. Betapa indahnya karena saya punya iman, yaitu bahwa orang ada mie anggur gak dosakan. Kalau dengan mie anggur orang mati bangkit, bayi-bayi 25 lebih bangkit, mengapa tidak bisa menyembuhkan kurna? Itu iman saya. Maka itulah, kalau Anda ada mie anggur yang menyamani, keluargamu kalau ada yang kena kurna, Anda boleh ngambil perjamuan sudah saya doakan agar Anda lepas dari segala penyakit, segala kutuk, bebas dari kurna. Kita akan masuk perjamuan. Mari kita angkat roti. Anda boleh angkat roti. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu, memberi kami akan bangkit hari kiamat, terbangkan masuk surga. Kami diampuni segala dosaku, kesalahanku. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki, kami sehat, tidak migrain, tidak vertigo. Kami doa, kami tidak bodoh, tidak pula anak-anak muda, pandai cerdas, tidak bodoh pula, mulut hidup rapi, penuh kuasa dan mujizat, jantungku sehat, tidak akan operasi, paru-paru sehat. Kami tolak kutuk penyakit jantung, paru-paru, organ-organ tubuh semua, lever semua, limpa sempurna, juga empedu semua. Kami tolak organ-organ tubuhku yang sakit, yang cacat, disempurnakan. Ginjalku sempurna, tidak cedera, tidak dioperasi. Kami dua, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami tolak terkapar di ICU, tidak kanker, tidak tumor. Kami tolak virus corona. Keluarga kami tidak ada yang kena virus corona. Kami disembuhkan, bebas dari segala virus corona. Kami doa keluarga kami diberkati, bebas dari kutuk sakit dan penderitaan. Berkati kami dalam nama Yesus. Kami sembuhkan segala kutuk penyakit termasuk virus corona, disembuhkan. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Kita angkat sani dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu sebagai pesangi baru. Kekal dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, perbuatanku. Kami disembuhkan untuk bangkit dari kiamat, terbang aman masuk kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki,
kami siap sempurna, tidak mikiran, tidak bertikul. Kami tolak bodoh pula, anak muda, pandai, cerdas, akhirnya 160 diurapi. Kami tolak kebutaan, mataku sempurna, diurapi, tidak batuk, tidak flu, tidak parah, mulutku penuh kuasa dan mujizat, jantungku sehat, paru-paru sehat, ginjal sempurna, tidak cedera, tidak dioperasi. Kami tolak terkapar, demosi operasi. Kami tolak terkapar sakit, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami doa, kami semua tidak kena bersona. Kami tolak bersona, segala penyakitku disembuhkan. Dalam nama Yesus, segala penyakitku hari ini sudah sembuhkan. Anda doa sejenak masing-masing. Anda doa, Anda sakitmu, Tuhan ampuni dosa saya berjanji hidup baik suci agar bebas dari maut, bebas dari segala kutuk sakit. Kita angkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkata bahwa percaya lebih dari roti mana. Jangan roti mana 40, makan juri padang rumput. Jangan ini kami hidup di ini surga. Yang kedua, jangan roti tapi ada jubah kemuliaan. Kami disucikan, dikuduskan, akan mulia penuh kemuliaan. Yang ketiga, jangan roti yang setiap hari ada kasus baru, sepatu baru. Tuhan terangkan khusus kepada gereja Tibas. Generasi majikan, generasi Tuhan berkati. Siapa yang percaya Tuhan, keluarganya generasi majikan, generasi Tuhan, roh gagal, roh miskin, tidak utang-utang pribadi. Kami tolak segala virus corona, tidak kena virus corona. Kami diurapi, penuh kemuliaan, penuh kuasa. Kami diberkati agar bebas virus corona, berkati bebas dari virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, kami diberkati, sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Akan angkat minyak urapan. Ini perintah Tuhan terus langit. Tugasmu pasti ngembal kuasa materi. Itu langit, tugasmu pasti ngembal kuasa minyak urapan. Terdapat di Hakim 8:9, tapi bahasa aslinya yaitu muliakanlah dan muliakan manusia. Manusia yang jatuh dosa hilang kemuliaan. Untuk kembali mulia, Anda harus perlu minyak urapan. Maka minyak ini betul penting. Waktu malamnya rupanya setan saya ikut baca tulisan di langit, maka setan berlutut kaki saya. Setan ngomong apa soal? Bapak jangan sesasa. Ternyata kalau anak ngancurkan setan kuasa gelap, anak kasih minyak, setan takut pada minyak urapan. Pada kata minyak ini, nanti kalau Anda habis 2 minyak ini, ulah sakit, paling sakit apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Sebenarnya Tuhan muliakan Allah, muliakan manusia. Kami diberi kemuliaan, diciptakan kembali yang mulia, segambar sebagai orang mulia, tidak sakit-sakit, tidak miskin bangkrut. Kami telah roh gagal, roh miskin bangkrut. Tuhan hadir berkati kami, urapi kami, agar kami jadi warga surga, agar kami akan masuk kerajaan surga. Nama kami tertera di kerajaan surga. Kami diurapi dalam nama Bapa. Terus kami diurapi, saya semua diurapi mulia,
Setan-setan kami takut, rumahku diberi penghuni, tidak ada setan masuk, tidak ada virus-corona, diurapi, siap penyakit tubuh sempurna, tidak miskin, tidak kami diurapi, kami Yesus ini punya kuasa, berkati kami, urapi kami, sebagai warga surga, agar kami banggakan, sembuhkan dari segala penyakit. Inilah minyak urapan. Anda ulahkan bangsa sakit, berkati Tuhan, Pak keluarga Jokowi, agar semua menteri juga sehat sempurna, tidak kena virus corona. Kami doa untuk supaya sembuh, segera bebas dari virus corona, sembuh, yaitu musisat, bebas dari virus corona, bebas dari sembuh virus corona, agar periksa darah sudah kembali negatif, diberkati, dia tidak menang Tuhan Yesus, amin. Asalnya kami serahkan kembali ke Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji yang sudah memimpin kita semua di dalam perjamuan kudus minyak urapan dan juga kebenaran firman Tuhan. Dan saudara dan saya, kita mari pulang dengan iman, dengan berkat yang baru dari kerajaan sorga. Kita mengucap syukur, kita beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersatu dalam doa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati yaitu semua umat-Mu yang hadir beribadah pada pagi hari ini Gereja Gading Nias, juga di live streaming. Tuhan Yesus memberkati setiap keluarga, setiap anak-anak muda, diberkati Tuhan Yesus. Semua yang melayani, Tuhan berkati para worship leader, backup singers, imam musik, tim event, bahkan usher, greeter, diberkati Tuhan. Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama dengan anak cucu mantu dipelihara Tuhan, ekstra kesehatan, kekuatan, berkat panjang umur. Kami semua yang beribadah pada pagi hari ini menerima berkat panjang umur, sempurna sehat, keberhasilan, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, para memimpin gereja, kami berdoa menyerahkan Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji dan keluarga, diberkati disayang Tuhan. Kak Argo Pariaji, diberkati disayang Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan, Tuhanlah yang buat kita pasti berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah, berkat yang indah luar biasa, menyertai mengurapi engkau dan aku, mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus. Sepanjang masa kekal, keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.